Halo adik-adik, Shalom. Di saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Keluaran 20 ayat 1 dan berakhir dengan ayat yang ke-17. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, di saat ini kita akan membaca firman-Mu. Biarlah firman-Mu selalu menjadi pelita, suluh, dan terang pada jalan kami. Amin. Keluaran 20 ayat 1 dan berakhir dengan ayat yang ke-17. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediaman. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, pokok bahasan kita di hari ini yaitu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dan sub pokok bahasannya tentang Allah sebagai pribadi yang berdaulat. Tujuan umum penyajian di saat ini adalah memahami bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ada 3 tujuan khusus penyajian pada hari ini yang kita capai, yakni yang pertama adik-adik dapat menceritakan secara singkat cara Tuhan Allah berdaulat untuk memberikan 10 Taurat bagi bangsa Israel. Yang kedua, menjelaskan alasan Tuhan Allah memberikan 10 hukum Taurat bagi manusia. Yang ketiga, menulis pesan buat teman, sikap melakukan 10 hukum Taurat. Nah adik-adik, kita akan membahas satu persatu. Kisah ini dimulai dari bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan Allah kepada bangsa Israel. Setelah 3 bulan umat Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang belantara, yaitu di kaki Gunung Sinai. Allah ingin berbicara dengan Musa, maka Musa pergi sendiri mendaki Gunung Sinai, dan di sanalah Allah berbicara kepadanya. Allah mengingatkan Musa bagaimana dia membebaskan umat Israel dari perbudakan di Mesir. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu
akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi, kata Tuhan. Sementara orang Israel menunggu di bawah, Musa mendaki gunung Sinai, dan disitulah Tuhan Allah memberitahukan Musa bahwa Ia ingin agar orang-orang Israel menanti Dia dan menjadi umat-Nya yang terpilih. Allah mengulangi rencananya untuk membawa mereka keluar dari Mesir dengan kuasa-Nya yang besar dan dengan mujizat. Allah berkata kepada Musa, "Sekarang jika kamu taat kepadaku dan setia kepada perjanjianku, kamu akan kujadikan umatku sendiri." Ketika Musa turun memberitahukan kepada bangsa Israel apa yang Tuhan Allah katakan, lalu Allah menyuruh Musa dan bangsanya bersiap-siap. Pada hari ketiga, Allah akan turun ke Gunung Sinai dan berbicara kepada umat Israel. Pada hari itu juga terjadi guruh dan petir. Awan yang tebal muncul di atas gunung, dan disitulah gemetar ketakutan Musa membawa mereka keluar agar ia dapat bertemu dengan Tuhan Allah. Umat Israel dilarang mendekati Gunung Sinai. Jika ada yang sampai nekat mendekat, maka mereka akan mati. Inilah gambaran kemahakuasaan Allah, bagaimana Allah berdaulat dan menyatakan bahwa dirinya kudus. Lalu Allah berbicara kepada Musa dan memberikan 2 loh batu kepada Musa yang berisikan perintah Allah yang ditulis oleh Allah sendiri. Alkitab menjelaskan dalam Keluaran 31 ayat 18 bahwa 10 hukum Allah ditulis oleh jari Allah sendiri. Bayangkan adik-adik, begitu berharganya manusia sehingga Allah sendiri dengan inisiatif sendiri menulis aturan atau hukum agar manusia tahu apa yang benar dan berkenan kepada Allah. Yang sampai saat ini kita semua tahu, adik-adik dan kakak pengasuh kenal dengan sebutan 10 perintah Tuhan atau 10 hukum Taurat. Nah, adik-adik, di dalam 10 perintah Allah atau 10 Taurat ini terbagi menjadi 2 bagian yang besar, yang mana hukum Taurat ini bersifat persyaratan supaya umat Israel mengetahui bagaimana hidup berhubungan dengan Allah secara khusus dan berhubungan dengan orang lain. Perintah yang pertama sampai yang keempat bertujuan agar kita selaku manusia mau menyembah dan menghormati Tuhan Allah kita dan menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan di dalam hidup kita. Sedangkan perintah yang kelima sampai yang ke-10 berbicara atau mempunyai makna bagaimana seharusnya kita hidup dengan sesama kita, baik orang tua, dengan teman dan saudara kita. Ya adik-adik, kalau demikian maka mari sama-sama adik-adik kita menyebutkan 10 perintah Tuhan tersebut. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Iya adik-adik, Tuhan tidak mau Allah lain di hadapannya selain Tuhan yang kita sembah, yang kakak sembah maupun yang adik-adik sembah. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di bumi, di langit, dan di dalam bumi, dan jangan sujud menyembah kepadanya. Jadi adik-adik tidak boleh membuat patung untuk adik-adik sembah, tetapi adik-adik khusus menyembah kepada Tuhan kita, Allah kita yang kudus. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ya adik-adik, ketika adik-adik bermain,
jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Tuhan bukan dipakai untuk bermain-main ataupun hal-hal apapun. Jangan coba-coba menyebutkan nama Allahmu dalam hal-hal apapun. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, adik-adik, Tuhan mau atau Allah mau hari khusus yang kita beri kepada Tuhan untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Makanya satu hari kita harus mengkhususkan hari untuk kita beribadah kepada Tuhan Allah kita. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah adik-adik, kita harus menghormati orang tua. Kita tidak boleh melawan kepada papa maupun kepada mama. Yang keenam, jangan membunuh. Ya, kita diajarkan adik-adik untuk saling mengasihi. Kita tidak boleh membunuh satu dengan yang lainnya. Yang ketujuh, jangan berzinah. Nah adik-adik, bagi kehidupan sepasang suami istri diarahkan supaya ketika mereka menikah, mereka harus kudus, mereka harus sama-sama sehidup semati dan tidak boleh berzinah satu dengan yang lainnya. Yang kedelapan, jangan mencuri. Nah adik-adik, ketika orang tua atau papa atau mama menaruh uang, adik-adik tidak boleh mengambil. Tetapi adik-adik harus meminta supaya orang tua memberikan. Tetapi kalau adik-adik mengambil tanpa mengetahui orang tua atau tanpa sepengetahuan orang tua, maka itu namanya mencuri. Itu Tuhan tidak inginkan. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Nah adik-adik, di sini kita diajarkan untuk hidup itu jujur. Untuk apa yang kita cerita kepada teman, harus kita berkata dengan jujur. Yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istri atau apapun yang menjadi milik sesamamu. Nah adik-adik, yang ke-10 ini kita dituntut untuk jangan mengingini. Jangan coba-coba mengingini siapapun atau apapun. Itu Tuhan marah ya adik-adik, tidak boleh mengingini apapun juga. Punya teman, punya buku teman, punya pena teman, dan lain sebagainya yang dimiliki oleh teman-teman, adik-adik tidak boleh mengingini. Nah oke adik-adik, kita akan lanjut untuk TKP berikutnya, yaitu menjelaskan alasan Tuhan Allah memberikan 10 Taurat bagi manusia. Nah adik-adik yang manis, secara garis besar hukum Taurat atau perintah Allah merupakan bagian dari kisah Allah dalam membangun hubungan pribadi dengan bangsa Israel yang nampak dari perlakuan istimewa terhadap Israel dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Dari sudut pandangan formal, hukum Taurat sesungguhnya adalah bagian dari kisah kasih Allah dalam membangun perjanjian dengan Israel di Gunung Sinai. Adalah penting untuk dicatat bagaimana Allah pertama kali membangun hubungan dengan Israel dengan menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir. Dengan demikian, ada beberapa alasan Allah memberikan 10 Taurat kepada umat Israel, yaitu yang pertama, agar umat Israel mengetahui dan mengenal secara benar sifat-sifat Allah. Yang kedua, agar umat Israel secara sadar membentuk cara mereka hidup menurut teladan dan kehendak Allah. Yang ketiga, agar umat Israel percaya dan mengakui bahwa hukum-hukum Allah adalah kekal. Yang keempat, agar umat Israel dapat merasakan bahwa Allah penuh kasih sayang. Nah adik-adik, itu alasan mengapa Allah memberikan 10 hukum Taurat kepada umat Israel. Berikut TKP yang terakhir, yakni menulis pesan buat teman, sikap melakukan 10 Taurat. Adik-adik yang manis, ketaatan umat Israel dan orang percaya dalam melakukan 10 Taurat membentuk keyakinan iman kepada Allah bahwa Allah adalah kudus,
murni dan bijak, juga penuh kasih, Allah menghendaki agar orang percaya juga hidup kudus dan melakukan perbuatan baik, baik dalam roh dan kebenaran. 10 perintah Allah dalam hukum Taurat bukan bersifat sementara, melainkan bersifat kekal, karena Allah adalah kekal. Jadi adik-adik, ayo semua sama-sama dengan kakak kita menulis sikap-sikap apa saja yang menunjukkan kita melakukan hukum Taurat. Yang pertama, taat. Ketaatan sebagai bukti kita mengasihi Allah. Yang kedua, bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, melakukan hubungan dengan Allah, yaitu kita harus rajin berdoa, rajin ke sekolah minggu, tunas, dan kebaktian lainnya. Yang keempat, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup kudus dan benar, seperti isi 10 perintah Tuhan, yakni kita harus menghormati Tuhan dengan tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kita menghormati kepada orang tua, tidak membunuh, tidak mencuri, dan lain sebagainya. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengajaran yang kami sampaikan di saat ini kepada anak-anak kami. Dan akhirnya Tuhan, kami mohon berkat penyertaan daripadamu. Biarlah anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa selalu menjaga, menyertai kami, bahkan melindungi kami mulai dari saat ini, esok, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Shalom. Dah.